Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay ke channel Yatta Semua Official guys. Semoga kalian sehat, berkah Allah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian sehat? Waras Kaisam, masih Allah Kaisam, doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman Kaisam yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Yang masih banyak utang semoga Allah lunaskan. Yang masih kena scammer semoga disadarkan ya cuy. Yang lagi galau jangan galau aja cuy. Yang lagi bahagia ayo kita yampui dulu wes, mantap yampui. Kalian pernah keserodot gak sih di WC? Hati-hati ya cuy ya. Kaisam saking semangatnya bersihin WC keserodot cuy, kejedug, aduh sakit. Curhat lagi. Pokoknya hati-hati ya cuy ya, jangan terlalu semangat kerja, jangan kayak Kaisam sampai kejedug, sampai sakit. Untung banyak dagingnya. Hari ini ada cerita menarik cuy, ayo kita, bahas teka-teki ini. Wis, Mbaknya mau bebas ya dari sel prodeo, dihukum sekitar 4 bulanan ya cuy ya. Kasus apa kayak Tisam? Ini nggak tahu ya cuy ya siapa yang benar ya, antara dituduh sama Mbaknya benar-benar ngambil. Jadi 50-50. Jadi kayak Tisa mengajak kalian untuk berpikir kira-kira ini hanya tuduhan aja atau gimana melihat dari kasus yang akan kayak Tisa menceritakan. Ini menjadikan pembelajaran untuk kita untuk menjaga ya cuy ya, walaupun sebaik-baiknya majikan mereka adalah orang lain ya. Saat kita membuat kecewa, saat kita sudah tidak sejalan dengan mereka, yang ada yuk kita ditendang begitu saja. Bukan hanya ditendang, kita masuk daftar blacklist dan nggak tanggung-tanggung kita bisa di sel prodeo. Ini kayak Tisam bukan menakut-nakuti kalian, tapi ini belajar dari kasusnya Mbaknya yang sudah terjadi. Biarkan Mbak saja yang masuk sel prodeo, kita bisa mengambil pembelajarannya. Oke, sepakat? Wes, mantap. Ayo. Jadi, temannya ini cerita sama Kaisam. Kayak Tisam teman saya nanti tanggal 26 itu akan keluar dari penjara CIC, katanya dia lagi menunggu masa deportasi ya. Biasanya tuh CIC itu penjara terakhir ya cuy. Kalau kalian ini sudah menjalani hukuman, kalian itu pasti akan dipindah ke CIC untuk mendapatkan SPLP dari KJRI ya. Saat surat sekali jalannya itu sudah selesai, kalian itu ya sudah dideportasi. Kayak Tisam kalau misalkan tahanan kayak gitu tuh bisa nggak sih dibebasin aja, kitanya nganter yo. Mana mungkin orang namanya tahanan itu skema deportasi itu dimana saat dia keluar dari CIC itu langsung diantarkan ke imigrasi, benar-benar langsung didudukan di pesawat. Jadi kalaupun kalian itu mau melihat, jadi melihatnya saat dia dibawa ke mobil, dada-dadai, sudah. Kalau misalkan itu kalian dihubungi sama teman kamu, saya penerbangan ini, kamu mungkin nyusul ke bandara, cuma say hi aja. Nggak bisa ya kita itu ngobrol atau nitip-nitip barang, nggak bisa ya. Jadi teman kita kalau misalkan sudah menjadi skema deportasi dari CIC itu langsung dibawa dan didudukan ke pesawat dan goodbye. Nah dari situ goodbye-nya mereka itu mereka sudah tidak bisa masuk kembali ke Hong Kong walaupun sebagai turis ya. Itu sudah di blacklist ya cuy. Oke, jadi ceritanya si pekerja pekerja migran, dia cerita tentang temannya. Jadi kayak teman saya itu unik kasusnya. Jadi ceritanya si pekerja migran ini menjaga singsang, di mana singsang ini lumpuh cuy. Lumpuh hanya sebatas kaki saja. Nah dia ini ditempatkan di salah satu rumah yang tinggalnya sama cecenya aja. Tapi dia juga punya istri. Nah dia juga punya anak. Istri dan anaknya itu misah rumah ya cuy ya. Berjarak lah MTR-nya ya. Jadi harus menggunakan MTR. Nah si cecenya ini bekerja dengan singsang ini mau 2 kontrak finish ya cuy. Otomatis 4 tahun berjalan ya. Nah mereka ini rundingan akan membawa ke Cina ya cuy ya. Jadi untuk beberapa bulan ke sana. Si cecenya ini ditawarin, "Cece ikut saya aja yuk ke Cina." Ingat ya cuy, di Cina itu belum ada MOU domestic helper antara Indonesia dan China. Jadi kalian kalau misalkan dibawa China, hati-hati. Jangan sampai imigrasi mencurigai kalian juga bekerja di sana. Itu tidak boleh ya. Kalau kamu masih pengen bekerja di Hong Kong, bekerjalah baik-baik ya. Kalau misalkan majikan mau pindah, ya mendingan kita difinishkan saja. Kok difinishkan Kaisang? Padahal kontrak kita masih lama. Karena difinishkan itu boleh salah satunya majikan kita pindah negara. Ya, itu boleh. Terus si cecenya ini menolak, "Maaf mem, kalau kayak gitu saya cari majikan lagi aja." Nah dari situ pun majikan perempuan ini udah emhoisam ya cuy ya, dan si majikan laki-laki pun sama. Nah dia ini, "Ya udah Cece, kalau misalkan memang kamu nggak mau dibawa ke Cina, kamu ikut ya gabung sama kita di salah satu rumah mereka." Yo makin nggak mau dong, udah kita ngurusin orang lumpuh gitu cuy, kita juga di sana harus ngurusin orang kayak
dadanya sama anaknya, otomatis masak dan lain-lain. Dia memikirkan resiko, "Aduh saya capek banget kalau kayak gitu." Nah, kebetulan si Singsangnya ini kerjanya di depan komputer, walaupun dia lumpuh, dia juga masih punya kerja di rumahnya ya, cuy, ya. Jadi kerjanya di belakang komputer. Sayangnya si Singsang ini agak sedikit hansip. Hah, hansip? Hansap maksudnya. Ya nakal-nakal gimana ya, cuy, ya, namanya lumpuh kakinya aja ya kan, tapi pentolnya kan masih berfungsi ya kan. Nah gitu, cuy. Ya seringkali sih istrinya itu datang ke rumahnya, terus pulang, tapi stay berdua aja sama si cecenya ini. Ya mungkin udah bukan selera saya sama si dadanya kali ya. Nah singkat cerita, cuy, karena ditolakin terus sama si Cece, ini Singsang ini kayak gimana gitu. Kayaknya mungkin ada sisi sakitnya, dia ini merasa bahwa, "Oh ngapain juga saya harus mempertahankan dia lama-lama, orang dia nggak mau kok dibayar walaupun apa." Walaupun, cuy, di situ si temannya ini merasa bahwa si Singsangnya ini kadang, "Udah saya kasih kasih kamu fee," kayak gitu. Nah walaupun sedemikian itu ya, walaupun dia itu lumpuh, dia ini sering kasih bonus, cuy, sama si Cecenya ini. Nah konfliknya di mana, Kaisang? Konfliknya tiba-tiba ada polisi yang naik, cuy, saat dia ini 2 hari mau gajian. Loh, kok bisa kayak Tisam? 2 hari mau gajian, ini ada uang masuk di rekeningnya 7.000 Hong Kong dollar. Duitnya siapa? Nah, kebetulan si Cecenya ini pun kalau gajian ini by transfer ya, cuy. Jadi dia punya bank Hong Kong di mana untuk mengambil gajinya saja. 2 hari mau gajian ada uang masuk 7.000. Entah ini si Cecenya tidak melihat m-bankingnya atau laporannya ya, cuy, ya. Ya dia ini biasa aja gitu, atau mungkin si Cece ini berpikir kalau uang yang masuk ini adalah gajinya. Nah, padahal posisinya uang 7.000 itu belum diambil, cuy. Cuma Cecenya diem-diem aja nih, cuy. Nah, tiba-tiba ada polisi. Katanya, "Cece, ada laporan kalau misalkan kamu mencuri uang." "Ah, mencuri uang apa, Mister?" Ya kan ngomong kayak gitu. Akhirnya tanpa pilih pala, si Cece ini dibawalah ke kantor polisi, cuy. Agennya masa nggak tahu? Temennya ini ngomong sama agen nggak tahu. Nah, saya Kaisam dihubungi sama teman saya ini setelah dia di sel Prodeo 1 bulan lebih. Saya diceritakan seperti itu. Masa agennya nggak tahu? Ini pura-pura nggak tahu aja kayaknya si Kaisam. Masa sih divina kayak gini nggak bisa dibela? Nah, hakim memutuskan dia di sel Prodeo 4 bulan karena terbukti melakukan pencurian. Padahal di sisi lain, si Cecenya ini orang duitnya masih ada kok. Saya nggak ngambil. Kenapa? Ayo cuy, kenapa si Cecenya ini dituduh padahal dia itu nggak ngerasa ngambil? Dali-dali cuy, si Singsangnya. Siapa lagi yang bisa menggunakan m-bankingnya kecuali si Singsangnya? Kalau misalkan si Singsangnya ini ngomongnya, om ci tim kai ke, li tole yau mani ko to hai goi ke. Nah, jadi si Singsangnya ini mungkirin kalau dia kirim uang melalui handphonenya cuy. Jadi terduganya siapa? Sedangkan di situ cuma 2 orang aja sama si Cecenya. Jadi si polisi ini mencurigai bahwa si Cece ini tahu PIN m-banking si Singsangnya cuy. Nah, padahal kan duitnya ada Kak Isam. Harusnya kan nggak langsung mempercaya gitu aja si hakim. Kembali lagi ya cuy ya. Karena ini sudah masuk 2 hari sebelumnya, harusnya si Cece ini konfirmasi dong kalau itu bukan duitnya. Kenapa dia diem-diem aja gitu. Nah ini yang menjadikan, apa namanya, si Cece ini terbukti dia, apa namanya, terbukti untuk menguasai harta si Singsangnya ini. Karena si Singsangnya ini sama sekali tidak mengakui bahwa dia itu mentransfer ini duit ke Cecenya. Jadi curiganya ini si Cecenya yang kirim uang sendiri. Menurut Kaisang kebodohan hakiki ya kalau kayak gitu ya. Tapi hakim memutuskan dia bersalah cuy. Atau mungkin Cecenya ngambil. Cuma apa namanya, Singsangnya pinter jadi lapor polisi dulu. Padahal dia gajiannya 2 hari lagi loh cuy. Atau mungkin dia ini mengulur waktu sampai gajian. Ah coba nih Singsang ini ngelihat nggak nih duitnya. Kalau nggak ya saya ambil loh. Mungkin seperti itu. Nah maka dari itu diduganya ini 50-50. Entah siapa yang berbohong. Tapi kenyataannya duitnya itu masuk ke rekening Cecenya. Dan si Singsangnya tidak mengaku bahwa dia itu mentransfer ini duit. Dan ini juga bukan duit salary-nya dia. Akhirnya Cece ini dianggap bersalah. 4 bulan coy sel prodeonya. Aduh. Kaisang pembelajarannya apa? Nah pembelajarannya hati-hati buat kalian yang menerima gaji lewat bank ya. Pastikan dulu nih, kan kalian kalau misalkan lewat bank itu kan ada m-banking ya, pastinya akan muncul di handphone. Kalau ada uang masuk dan itu diduganya bukan gaji kamu, kamu harus segera report ke majikan. Majikan, maaf ini ada uang masuk, ini siapa nih yang itu? Ya kan? Kita harus lebih care uang yang masuk ini punya siapa gitu. Ya kan? Kalaupun ada uang masuk dari orang lain pun, yo kita harus screenshot, kita harus kasih tahu ke majikan, majikan kok tiba-tiba ada duit masuk ya ke rekening saya, nggak tahu nih dari siapa.
Setidaknya ada saksi di mana menyaksikan bahwa uang itu bukan sengaja saya mengambil. Ya. Jadi kalau kalian juga menerima gaji standar, misalkan gaji kalian 5.000, tiba-tiba duitnya masuk 7.000, kita juga harus komplain cuy. Kok bisa, majikan ini duit apa? Kalau misalkan udah Cece itu fee kamu. Misalkan kayak gitu ya. Kamu pun harus punya bukti. Majikan maaf ya, boleh nggak saya yang 2.000-nya ini ditulis extra money buat saya, terus kamu tanda tangan. Karena saya takut suatu hari barangkali majikan sudah tidak pro dengan kita, dijadikan itu ungkit-ungkit kalau Cece-nya tidak jujur. Bisa aja cuy. Nah maka dari itu ya cuy, kalau berbicara uang ini sangat sensitif sekali, maka dari itu buat kalian hati-hati dalam mengelola uang belanja, nota, ya, apapun itu. Kalau merasa bahwa ini adalah penjebakan, kalian harus lebih pintar mencari cara supaya jangan sampai kita yang kena self rodeo. Ya itu Mbaknya ya cuy ya, bentar lagi tanggal 26 keluar ya, sudah menjadikan kisahnya menjadikan pembelajaran untuk kita. Hati-hati buat kalian yang menerima salary di bank, hati-hati. Kalau misalkan nominalnya lebih dari gaji yang biasa kita terima, patut kita mencurigai ini ada apa nih? Ada udang di balik gerejek ya, ya kan? Nah hati-hati buat semuanya ya. Nah itu mungkin sharing Kak Isam yang bisa Kak Isam bagi, ambil pembelajarannya dan hati-hati. Ini kalau misalkan difitnah-fitnah kayak gitu ya gimana, ya kan? Aduh. Semuanya disita ya cuy ya, sampai celengan Doraemon pun dia disita semuanya. Waktu polisi itu menggerebek, celengan, ATM semuanya disita semuanya. Ya udah di ujung pasrah kayak gini. Mbaknya hanya berharap semoga segera pulang aja ke Indonesia gitu cuy. Pengen ngademin hati, 4 bulan di sel prodeo katanya nggak enak. Jadi siapa bilang yang di sel prodeo itu enak? Cuma anak-anak overstay aja yang merasa udah nggak apa-apa, sel prodeo tuh aman gitu. Aman-aman pala lu, ya kan? See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yampuy.